Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi terkait dengan sistem hormon. Saya Nur Salsabila di sini akan bertugas sebagai moderator dan juga pemateri. Jadi, dalam sistem hormon ini kita akan membahas 4 poin penting. Yang pertama yaitu pengertian dari sistem hormon, yang kedua fungsi penting dari sistem hormon, yang ketiga yaitu kelenjar apa saja yang bekerja dalam sistem hormon, dan yang keempat adalah penyakit atau gangguan yang biasa menyerang sistem hormon. Ya, terima kasih. Di sini saya akan membawakan materi tentang pengertian dan fungsi sistem hormon. Pertama, kita harus tahu apa itu hormon. Jadi, hormon adalah zat kimia yang diproduksi oleh sistem endokrin yang ada di dalam tubuh. Semua makhluk hidup atau organisme itu memproduksi hormon. Jadi, bukan hanya manusia, tapi setiap organisme multiseluler termasuk tumbuhan juga memproduksi sistem hormon. Dari pengertian tadi, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa sistem hormon adalah sistem yang terdiri dari berbagai organ dan kelenjar yang berperan memproduksi hormon. Komponen sistem hormon ini terdiri atas kelenjar, hormon, dan organ target. Yang kedua, kita masuk pada fungsi penting dari hormon. Yang pertama adalah hormon membantu mengendalikan semua fungsi tubuh dan mengatur pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Yang kedua, mempertahankan keseimbangan tubuh dan membantu metabolisme. Dan semua ini dipengaruhi oleh hormon-hormon yang dihasilkan dari setiap kelenjar yang bekerja pada sistem hormon. Nah, untuk kelenjar sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin adalah kelenjar penghasil hormon yang tidak memiliki saluran pembuangan tapi masuk ke peredaran darah. Dan yang kedua, kelenjar eksokrin. Kelenjar eksokrin adalah kelenjar penghasil enzim yang memiliki saluran pembuangan. Untuk materi selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Sekarang kita akan masuk pada materi ketiga, yaitu kelenjar-kelenjar apa saja yang bekerja pada sistem hormon. Sebelumnya, kalian harus mengetahui apa itu kelenjar endokrin dan kelenjar eksokrin. Jadi, kelenjar endokrin merupakan kelenjar penghasil hormon yang tidak memiliki saluran pembuangan, akan tetapi diedarkan melalui darah. Sedangkan kelenjar eksokrin merupakan kelenjar penghasil enzim yang memiliki saluran pembuangan. Nah, di antara kedua kelenjar ini, kelenjar endokrinlah yang paling banyak berperan dalam sistem hormon. Hal ini disebabkan karena kelenjar endokrin menghasilkan hormon, juga memiliki kelenjar-kelenjar lain yang akan menghasilkan hormon. Nah, di antara kelenjar-kelenjar tersebut, kita akan menjelaskannya secara bertahap. Kelenjar yang pertama yaitu kelenjar hipofisis atau biasa juga kita kenal dengan kelenjar pituitari. Kelenjar ini merupakan kelenjar yang berada di bawah hipotalamus dan langsung berhubungan dengannya. Kelenjar ini terdapat di dasar otak dengan cara menggantung. Pada kelenjar ini dihasilkan banyak sekali hormon penting dalam tubuh seperti hormon pertumbuhan, thyroid stimulating hormone, dan banyak lagi. Ciri selanjutnya yaitu kelenjar ini dikenal dengan master of gland karena kelenjar ini mempengaruhi hampir semua kelenjar endokrin dalam tubuh. Selain itu, ia juga berukuran sekitar 1,25 cm dengan berat 0,5 gram. Seperti yang telah dijelaskan tadi bahwa kelenjar hipofisis menghasilkan banyak sekali hormon penting dalam tubuh. Nah, hormon-hormon itu terbagi dalam beberapa lobus. Lobus yang pertama yaitu hipofisis lobus anterior atau lobus depan yang menghasilkan growth hormone atau hormon pertumbuhan. Fungsinya pastinya tidak akan jauh dari proses pertumbuhan organisme, yaitu merangsang pertumbuhan dan metabolisme sel dalam tubuh. Hormon pertumbuhan ini banyak berkembang pada masa anak-anak hingga pada masa dewasa. Hormon pertumbuhan sudah bisa dibilang stabil.
Menurunnya masa pertumbuhan barulah terjadi pada masa manula, di mana sebagian fungsi tubuh tidak bekerja dengan baik. Cakupan hormon pertumbuhan ini bukan hanya sekedar mengatur dan merangsang pertumbuhan sel dalam tubuh organisme, tetapi memiliki fungsi penting lainnya seperti mengatur metabolisme karbohidrat dan lemak dalam tubuh, memelihara fungsi jantung dan otak, menjaga kesehatan otot dan tulang, serta keseimbangan cairan dalam tubuh. Hormon selanjutnya yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis yaitu thyroid stimulating hormone. Hormon ini berfungsi merangsang tiroid untuk menghasilkan tiroksin. Tiroksin adalah zat yang mempengaruhi pertumbuhan dan peningkatan laju oksidasi dalam tubuh, sehingga meningkatkan laju metabolisme. Thyroid stimulating hormone ini bentuknya berupa glikoprotein. Jika kelebihan hormon ini, maka akan menyebabkan penumpukan iodium, dan apabila kekurangan, maka penderitanya akan mengalami gondokan. Hormon selanjutnya yaitu prolaktin atau lactogenic hormone. Hormon ini merupakan hormon yang menghasilkan ASI di akhir masa kehamilan dalam bentuk protein. Jadi, ASI yang dikeluarkan oleh wanita menyusui diatur oleh hormon ini. Jika kebanyakan, maka akan menyebabkan produksi ASI yang berlebihan. Hormon selanjutnya yaitu gonadotropik hormone yang berfungsi mengatur pembentukan gamet dan hormon seks dalam tubuh dalam bentuk glikoprotein yang terjadi pada gonad atau ovarium maupun testis. Gonadotropik ini sangat berperan penting dalam masa kesuburan. Gonadotropik hormon atau GTH ini terjadi pada organ reproduksi, sehingga hormon yang dihasilkan pun berbeda fungsinya. 1. Follicle Stimulation Hormone atau FSH. FSH ini terjadi di organ reproduksi wanita, yaitu ovarium. Fungsinya yaitu mengatur perkembangan folikel ovarium dan hormon estrogen. Folikel sendiri merupakan kantung cairan yang berisi oosit matang untuk membentuk sebuah sel telur. Folikel juga berfungsi untuk menghasilkan estrogen yang merupakan suatu hormon yang diperlukan untuk perkembangan sel telur. Selama kehamilan, biasanya wanita akan menghasilkan lebih banyak estrogen dibanding sepanjang hidupnya. Peran estrogen sangat penting selama kehamilan karena dapat memperbaiki valkularisasi atau pembentukan pembuluh darah baru, transfer nutrisi guna mendukung perkembangan bayi, serta berperan dalam membentuk janin berkembang dan matang. Yang kedua yaitu luteinizing hormone atau LH. LH merupakan hormon yang keberlangsungannya terjadi di ovarium. Fungsinya untuk menstimulasi ovulasi bersama hormon estrogen dan pembentukan progesteron. Fungsi hormon estrogen dan progesteron sebenarnya saling berkaitan dalam mengatur siklus menstruasi. Namun, tugas utama dari hormon progesteron pada wanita adalah mempersiapkan tubuh untuk melalui masa kehamilan. Saat seorang wanita hamil, kadar hormon progesteron dalam tubuh akan meningkat. Yang ketiga, follicle stimulating hormone atau FSH. Walaupun namanya sama, tetapi fungsi dan peranan hormon ini berbeda. Karena hormon ini bekerja pada organ reproduksi pria, tepatnya di testis. Fungsi dari hormon ini adalah mengatur spermatogenesis pada tubulus seminiferus dan sel Sertoli. Yang keempat, interstitial cell stimulating hormone atau ICSH. Hormon ini juga terjadi pada testis dalam bentuk glikoprotein. Berfungsi menstimulasi sel Leydig testis untuk menghasilkan hormon testosteron. Hormon testosteron memiliki fungsi dalam produksi sel sperma serta perkembangan alat reproduksi seperti penis dan testis. Hormon testosteron sudah berfungsi untuk sistem reproduksi anak laki-laki bahkan saat Ananda masih berada dalam kandungan. B. Hipofisis lobus intermediate atau tengah yang menghasilkan melanocyte stimulating hormone atau MSH yang berfungsi untuk meningkatkan
menyebabkan pigmentasi dengan butir melanin pada kulit. Pigmentasi pada kulit ini maksudnya mengatur warna kulit organisme, di mana jika berlebihan akan menyebabkan kulit menjadi gelap dan jika kekurangan akan menyebabkan kulit yang putih pucat tidak biasa. Hipofisis lobus posterior atau belakang. Oksitoksin merupakan hormon yang menjadikan dinding rahim sebagai targetnya guna membantu kontraksi dinding rahim saat kelahiran. Antidiuretik hormon ADH atau vasopressin adalah hormon dalam bentuk peptida yang mengatur permeabilitas tubulus dan reabsorpsi air. Baiklah, untuk pemateri selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Nabila. Terima kasih kepada Saudari Dinda. Ya, untuk selanjutnya kita akan membahas materi tentang kelenjar tiroid dan paratiroid. Jadi, kelenjar tiroid adalah kelenjar gondok yang terletak di depan trakea di bawah jakun. Merupakan salah satu kelenjar endokrin terbesar yang ada pada tubuh manusia. Hormon yang dihasilkan ada 3, yaitu hormon tiroksin, triiodothyronin, dan kalsitonin. Hormon tiroksin merupakan bentuk non-aktif dari hormon tiroid. Di antara fungsi-fungsinya yaitu mengatur metabolisme sel, memelihara fungsi dan kerja jantung. Jantung bekerja secara terus-menerus sehingga membutuhkan lebih banyak darah. Nah, hormon tiroksin inilah yang memperkuat kinerja jantung agar aliran darah terpenuhi. Menjaga fungsi otak. Hormon tiroksin juga berfungsi untuk memastikan otak merasakan kesensitifan atau alarm, waspada terhadap rangsangan yang diterima oleh tubuh. Menjaga fungsi organ reproduksi, membantu tubuh wanita mengalami ovulasi dan menstruasi secara teratur, merangsang reproduksi hormon pertumbuhan. Hormon triiodothyronin menggunakan iodium dalam tubuh untuk membentuk tiroksin. Kelenjar paratiroid adalah kelenjar anak gondok yang berjumlah 4 buah dan menempel di belakang kelenjar tiroid. Hormon paratiroid mengontrol jumlah kalsium di darah dan di dalam tulang, menghasilkan parathormon atau PTH. Hormon kalsitonin dan parathormon adalah hormon yang bekerja secara antagonis. Keduanya berfungsi untuk mengatur metabolisme kalsium dalam tubuh. Pengaturan kalsium oleh hormon kalsitonin memacu penyimpanan kalsium di tulang, menurunkan konsentrasi kalsium di darah. Kelenjar timus adalah kelenjar yang terletak di depan percabangan atau bifurkasi trakea dan terdiri dari 2 lobus. Kelenjar timus ini berbentuk seperti piramid, berwarna abu-abu. Strukturnya terdiri dari 2 lobus yang dipisahkan oleh septum. Kelenjar timus bertugas sebagai kelenjar yang mengatur pertumbuhan dan sistem imun. Kelenjar timus berukuran besar ketika anak-anak dan remaja, mengecil ketika dewasa. Timosin merupakan satu-satunya hormon yang dihasilkan dari kelenjar timus ini. Berfungsi untuk merangsang kerja sel limfofit T, menguatkan respon imun, serta merangsang hormon dari kelenjar hipofisis seperti hormon pertumbuhan. Fungsi kelenjar timus: 1. Mengaktifkan hormon pertumbuhan atau GH. 2. Mengurangi aktivitas kelenjar kelamin. 3. Membentuk sistem imun. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Nurfazila. Kepada Saudari Nurfazila dipersilahkan. Terima kasih kepada Saudari Nabila. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kelenjar pencernaan dan pankreas. Kelenjar pencernaan ini terdiri dari kelenjar lambung dan kelenjar usus. Kelenjar lambung terdapat pada dinding lambung. Kelenjar lambung menghasilkan hormon gastrin yang memicu pembentukan getah lambung pada daerah fundus lambung.
Kelenjar lambung mengeluarkan sekret berupa cairan pencernaan yang biasa kita sebut dengan getah lambung. Getah lambung ini mengandung 0,4% HCl yang berfungsi mengasamkan semua bahan makanan dan berperan sebagai antiseptik dan disinfektan. Jika ada makanan di dalam lambung menimbulkan rangsangan kimia, sehingga dinding lambung mensekresikan hormon yang disebut gastrin. Gastrin sendiri dilepaskan oleh sel G dalam lambung sebagai respon terhadap peregangan lambung yang terjadi setelah makanan masuk. Kelenjar usus terdapat pada dinding usus menghasilkan getah usus halus yang berwarna kurang jernih dan memiliki pH 7,6 dan mengandung berbagai macam enzim. Jadi, pada kelenjar usus ini menghasilkan hormon kolesistokin, kinin, dan hormon sekretin. Hormon kolesistokinin merupakan hormon peptida dari sistem gastrointestinal yang bertanggung jawab untuk menstimulasi pencernaan dari lemak dan protein yang juga berfungsi sebagai perangsang kelenjar empedu untuk mengeluarkan cairan empedu. Selain itu, hormon ini juga bertindak sebagai penahan rasa lapar. Hormon sekretin berfungsi sebagai perangsang pankreas dalam menghasilkan getah pankreas. Hormon ini juga berfungsi untuk mengatur homeostasis air di seluruh tubuh dan mengatur sekresi di perut, pankreas, dan hati. Selanjutnya kita akan masuk pembahasan kelenjar pankreas. Pankreas adalah kelenjar ganda yang tersusun atas kelenjar endokrin berupa pulau Langerhans dan kelenjar eksokrin. Adapun pulau Langerhans ini menghasilkan hormon glukagon dan insulin. Hormon glukagon adalah hormon yang diproduksi pankreas dan dibutuhkan tubuh untuk mengubah glukosa menjadi energi. Glukagon bekerja dengan hormon insulin untuk menjaga keseimbangan kadar gula darah turun terlalu rendah dan memecah simpanan glikogen di hati. Hormon adalah sebuah hormon polipeptida yang mengatur metabolisme karbohidrat. Hormon insulin adalah hormon alami yang diproduksi oleh pankreas. Insulin juga membantu mengatur kadar gula darah dalam tubuh. Tanpa hormon ini, sel-sel dalam tubuh akan kekurangan energi dan harus mencari sumber lain. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Anissa Dewi Lebih. Kepada Saudari Anissa Dewi dipersilahkan. Kepada Saudari Fasilah, materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal atau suprarenalis adalah kelenjar yang terletak di atas ginjal dan berbentuk seperti topi. Kelenjar adrenal terbagi menjadi dua bagian, yaitu korteks dan medula. Fungsi hormon ini adalah untuk meningkatkan metabolisme tubuh, untuk mengatur memproduksi hormon penyebab dan memproduksi serta mengatur hormon seks, khususnya estrogen. Hormon yang dikeluarkan oleh kelenjar adrenal adalah diantaranya glukokortikoid, kortisol, atau kortikosteron. Hormon kortisol dikenal juga dengan hormon stres, dikarenakan hormon kortisol akan diproduksi lebih banyak saat kita mengalami stres. Hormon ini berperan untuk mengatur pengguna glukosa dalam metabolisme tubuh guna membantu energi. Adrenalin atau epinefrin merupakan hormon yang berfungsi meningkatkan detak jantung disertai dengan peningkatan tekanan darah. Selain itu, hormon ini juga membantu kita menghadapi kondisi stres atau kita menghadapi hal-hal yang menegangkan. Dalam keadaan tersebut, pasti kalian akan membutuhkan oksigen. Maka
maka hormon ini akan membantu tubuh kita memperoleh dengan cara meningkatkan detak jantung. Jadi dapat kita simpulkan bahwa fungsi hormon adrenalin ini adalah 1. Mempersempit pembuluh darah, 2. Mempersempit bronkiolus, 3. Meningkatkan detak jantung, tekanan darah, dan frekuensi pernapasan, 4. Mempercepat laju perubahan glikoun menjadi glukosa. Noradrenalin atau norepinefrin hormon menandai merupakan senyawa pengatur pesan yang dilepaskan oleh sel-sel saraf. Fungsi hampir keseluruhan mengontrol efek dari hormon adrenalin yaitu 1. Memperlebar pembuluh darah, 2. Memperlebar bronkiolus, 3. Mengurangi denyut jantung, tekanan darah, dan frekuensi pernapasan, 4. Mempercepat laju perubahan glukosa menjadi glikogen. Baik, materi selanjutnya yang akan dibawakan oleh saudari Siti. Kepada saudari Siti dipersilahkan. Teman-teman, untuk materi selanjutnya kita akan membahas mengenai kelenjar pineal. Kelenjar pineal adalah kelenjar yang terletak di bagian pusat otak, terselip di sebuah lekukan di mana dua badan talamus otak bergabung dan berukuran kecil seperti biji pinus. Berfungsi untuk mengatur ritme biologis manusia. Selain itu, ia juga berperan mengatur ovulasi dan siklus menstruasi pada wanita, juga menghasilkan hormon yang mengatur pola tidur seseorang. Jadi teman-teman, kelenjar pineal ini menghasilkan hormon melatonin yang dihasilkan berdasarkan siklus terang gelap atau panjang siang dan malam lingkungan. Artinya, hormon ini berperan menimbulkan rasa kantuk dan mengatur pola tidur seseorang, sehingga biasanya orang yang kekurangan hormon ini akan mengalami insomnia, depresi, hingga memicu kanker. Materi selanjutnya yaitu kelenjar kelamin. Kelenjar kelamin atau biasa juga dikenal dengan sebutan gonad, terdiri atas ovarium perempuan dan testis laki-laki. Ovarium merupakan alat reproduksi wanita, di mana kelenjar ovarium letaknya berada pada bagian ovarium sebelah kanan dan kiri dari bagian uterus. Fungsinya adalah untuk memproduksi sel-sel kelamin, juga sebagai pemberi sifat kewanitaan pada bagian fisik seperti pinggul yang membesar, bahu yang sempit, dan lain sebagainya. Ovarium merupakan kelenjar kelamin wanita yang menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Testis sendiri merupakan alat reproduksi pria, di mana kelenjar testis ada sepasang yang dibungkus oleh skrotum, berfungsi sebagai penghasil sel-sel kelamin jantan alias sperma. Testis sendiri menghasilkan hormon estrogen dan testosteron atau androgen. Baiklah, materi selanjutnya akan dibahas oleh Saudari Halisa. Saudari Halisa, persilahkan. Terima kasih kepada Saudari Siti. Selanjutnya kita akan membahas mengenai beberapa penyakit atau gangguan dari sistem hormon. Yang pertama adalah dwarfisme, yaitu kekerdilan akibat kekurangan GH. Hal ini bisa saja terjadi karena kondisi genetik. Umumnya penderita dwarfisme hanya memiliki tinggi 120 cm. Penderitanya memiliki ukuran tubuh yang normal, akan tetapi tungkainya sangat pendek dan terkadang memiliki ukuran kepala yang terlihat lebih besar. Yang kedua adalah gigantisme atau keraksasaan akibat kelebihan GH karena adanya tumor pada kelenjar hipofisis atau gangguan pada pertumbuhan yang menyebabkan anak-anak tumbuh sangat tinggi dan besar di luar batas normal. Penderitanya selain memiliki ukuran tubuh yang sangat tinggi, ia juga memiliki ukuran tangan dan kaki yang sangat besar. Dahi dan dagunya berukuran tebal dan bentuk wajahnya yang kasar. Yang ketiga, akromegali, yaitu pertumbuhan tidak seimbang. Penyakit ini adalah penyakit yang muncul pada tubuh orang dewasa karena kelebihan hormon pertumbuhan. Biasa terjadi pada usia 30-50 tahun. Hal ini juga bisa disebabkan oleh adanya tumor jinak yang tumbuh di kelenjar hipofisis.
Yang keempat adalah kretinisme, yaitu kekerdilan dan keterbelakangan mental. Disebabkan karena kekurangan hormon tiroid parah yang biasanya muncul pada bayi yang baru lahir, karena mungkin saja sang ibu kurang mengonsumsi yodium selama hamil, atau memang karena adanya gangguan pertumbuhan di kelenjar tiroid pada tubuh bayi. Yang kelima adalah miksidema, yaitu rendahnya kecepatan metabolisme tubuh akibat kekurangan hormon tiroid. Miksidema ini berupa pembengkakan pada bagian wajah meliputi bibir, kelopak mata, dan lidah. Pembengkakan bisa juga terjadi pada bagian tubuh tertentu, terutama di kaki bagian bawah. Yang keenam adalah gondokan, yaitu pembengkakan kelenjar tiroid akibat kelebihan hormon tiroid atau penumpukan iodium. Pembengkakan ini biasa terjadi pada area leher. Yang ketujuh adalah morbus basedowi, yaitu hipermetabolisme akibat kelebihan hormon tiroid dengan gejala gugup, napas cepat tidak beratur, dan mata terbelalak. Yang kedelapan adalah Graves disease, yaitu hipermetabolisme akibat kelebihan hormon tiroid yang menyebabkan penyakit autoimun, di mana sistem kekebalan tubuh yang seharusnya melindungi tubuh malah menyerang kelenjar tiroid. Dan hal itu kemudian menyebabkan kelenjar tiroid menghasilkan hormon tiroid yang lebih banyak. Yang terakhir adalah von Recklinghausen, dikenal juga dengan penyakit neurofibromatosis tipe 1 atau NV1, merupakan keadaan di mana kandungan kapur dalam urin meningkat, sedangkan keadaan tulang menjadi rapuh. Itulah tadi beberapa gangguan yang biasa terjadi pada sistem hormon. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Addison berupa kerusakan korteks adrenal yang mempengaruhi produksi hormon kortison dengan gejala kelelahan. Hal ini menyebabkan nafsu makan berkurang dan tekanan darah rendah. Sindrom Cushing adalah kelebihan hormon kortison dengan gejala kelelahan, otot lemah, moon flash, merah-merah pada lengan, edema, dan menstruasi tidak teratur. Tetani, turunnya kadar kapur dalam darah akibat kekurangan paratur hormon, memiliki gejala kejang otot, gelisah, dan kesemutan. Diabetes insipidus, penyakit beser atau sering buang air kecil karena kurangnya produksi ADH. Albino, kekurangan pigmen melanin. Melanisme, kelebihan pigmen melanin. Hipergastrinemia, peningkatan hormon gastrin dan asam klorida dalam lambung. Gastrinoma, tumor lambung akibat kelebihan hormon gastrin. Diabetes mellitus, tingginya kadar glukosa dalam darah akibat sedikitnya hormon insulin yang dihasilkan pankreas. Tingginya kadar glukosa dalam darah menyebabkan urin mengandung glukosa. Itulah beberapa gangguan dari sistem hormon. Selanjutnya saya kembalikan pada moderator. Demikian presentasi dari kami kelompok 3 mengenai sistem hormon. Mudah-mudahan ilmu yang dipelajari bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.